Untuk mendukung kreativitas kami dalam membuat konten dan jika konten kami mencukupi kebutuhan tayangan YouTube kalian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa share serta ajak rame-rame temen kalian nonton konten Nesya TV. Karena nonton bareng lebih asik daripada nonton sendiri. Moko akan cerita satu kisah misteri. Kebetulan ini di daerah kampung halaman Moko mengenai kepala dari naga, di mana naga itu adalah penjaga dari wilayah tersebut. Konon katanya kalau rumah kita didatengin sama andong pocong, itu bakalan ada yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nesya TV dan selamat datang di Telisik Jejak. Teman-teman, pertama-tama Moko mau mengucapkan terima kasih kepada semua netizen, pada semua teman-teman yang sudah mensubscribe Nesya TV dan like konten-konten kami, khususnya di Telisik Jejak. Mengucapkan terima kasih banyak dan mewakili tim Nesya TV berdoa agar teman-teman semuanya bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan Moko malam hari ini Moko sendirian karena Nadia kebetulan sedang sakit, dan mohon doa untuk teman kami Nadia agar diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, Moko akan cerita satu kisah misteri. Kebetulan ini di daerah kampung halaman Moko. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, tahun 2006 terjadi tragedi lumpur lapindo dan menenggelamkan banyak desa. Ada 3 kecamatan yang tenggelam dalam tragedi tersebut, termasuk desa Moko. Dan waktu Moko kecil, itu waktu Moko kelas 2 SD, di desa tersebut ada beberapa desa yang sudah tenggelam. Ada desa yang belum tenggelam juga, dan sampai saat ini ternyata 3 kecamatan yang sudah tenggelam termasuk desa Moko. Dan beberapa masyarakatnya juga pastinya mengungsi. Ada beberapa masyarakat lain yang desanya belum terdampak termasuk Moko. Ketika itu ada sebuah teror mistis, teror horor gitu kan, terjadi di kecamatan tersebut. Jadi mitosnya terjadinya lumpur lapindo ini karena satu hal, yaitu pengeboran. Ini yang katanya ya, mengenai kepala dari naga, di mana naga itu adalah penjaga dari wilayah tersebut. Konon katanya kepalanya itu ada di situ, dan ekornya itu ada di Madura, itu konon katanya. Dan naga tersebut memiliki anak buah, dan anak buahnya itu yang meneror ketika tragedi lumpur lapindo, di mana beberapa desa sudah tenggelam, sudah beberapa masyarakat mengungsi, ada yang desanya belum terdampak dan masih di dekat lokasi lumpur lapindo yang sudah ditanggul. Muncullah teror andong pocong. Teror ini cukup menghebohkan masyarakat sekitar pada tahun 2006, dan ada sedikit kisah sih. Jadi
teror Andong Pocong ini ada kisah dari yang Moko dengar sendiri, Moko pribadi dengar, katanya kalau rumah kita didatengin sama Andong Pocong, itu bakalan ada yang meninggal. Ketika kita rumah kita didatengin sama Andong Pocong dan kita membuka pintu yang diketok-ketok oleh Andong Pocong itu tadi, ketika kita melihat pocong tersebut, keesokan harinya kita akan meninggal. Nah, ini Moko ada satu cerita, Moko ambil dari Mojok. Ini judulnya Teror Andong Pocong di Sidoarjo. Oke, Moko mulai ceritanya. Saat itu aku masih kelas 4 SD. Ujar Juju mulai bercerita. Pas beli Indomie di warung habis maghrib, temanku bilang, hati-hati, jangan sering keluar malam. Kata orang-orang Andong Pocong sudah sampai di desa tetangga. Andong Pocong sendiri adalah teror mengerikan di sekitar Sidoarjo pada tahun 2006-2008. Dan menurut teman Juju, barang siapa yang mendengar bunyi kereta, maka akan meninggal. Nah, ini berbeda lagi nih ceritanya. Nah, ini yang agak nyambung nih. Barang siapa pula membukakan pintu saat malam hari karena mendengar ketukan, maka akan meninggal pula. Juju ketakutan mendengar kabar itu. Tapi seperti bocah pada umumnya, ketakutan itu hanya berlangsung 1 malam. Keesokan harinya ya ceria. Keesokan lusanya pun masih energik. Barulah di hari ketiga, Juju terserang demam dan tidur di kloni ibunya atau ditemani ibunya ya, di ruang tamu. Jam 2 malam ia terbangun. Jam 2 malam ia terbangun, alias kalau bahasa Jawanya itu ngelilir. Samar-samar ia mendengar suara kemerincing lonceng. Juju segera bergegas ke ruang tamu. Ia terdiam, mengintip dari balik gorden yang tipis. Terdengar suara ketukan, tapi tak ada seorang pun di depan pintu. Kebetulan daun pintu rumahnya terbuat dari kaca. Tak ada bayangan sosok siapapun di baliknya. Tok, tok, tok. Dan Juju pun bergumam, ya Allah, aku akan mati. Aku akan mati atau tidak ini? Batinnya dengan jantung berdegup kencang. Dan kembali digedor-gedor pintunya. Tok, tok, tok. Semakin panik Juju. Satu rumah terbangun, ibunya lantas mengomel karena Juju lupa tak membaca doa sebelum tidur. Saking takutnya, aku sampai tidak bisa tidur lagi. Aku tunggu sampai masjid dekat rumah bunyi orang ngaji subuhan. Pas terdengar, aku langsung lari ke sana dan baru bisa tidur di sebelah kiai yang sedang ngaji di masjid. 3 hari kemudian di desa sebelah seorang perempuan muda meninggal. Daerah sekitar gempar karena perempuan tersebut mati dalam kondisi terjungkal, tak bernyawa di ambang pintu. Teror Andong Pocong semakin kuat berhembus. Masyarakat menjadi takut untuk keluar malam. Pos ronda sepi, anak-anak menjadi penurut dan tidak kriminal saat malam hari jadi menurun. Awalnya keluarga Juju tidak percaya dengan Andong Pocong, tapi 10 hari kemudian setiap malam pintu rumah mereka diketuk. Satu persatu anggota keluarga mulai mendengar dengan sepasang telinganya sendiri suara kereta dihela, lonceng andong, dan ketukan di balik pintu. Selama 10 hari itu Juju sangat tersiksa. Ia sempat jatuh sakit. Menurut adik kecilnya yang kebetulan indigo, sosok misterius yang mengetuk pintu itu memang berwujud pocong. Membawa celurit, bermata merah, dan membawa kereta yang dapat terbang. Banyak rumah didatangi sinterklas putih ini. Eksistensinya tidak hanya di Porong, tapi juga beredar di banyak kecamatan di Sidoarjo dan bahkan kabarnya hingga sampai ke Mojokerto. Itu tadi cerita dari Juju yang Moko ambil dari Mojok. Sebenarnya masih banyak banget ceritanya, dan kalau diambil dari sisi positifnya, teror Andong Pocong ini memiliki sisi positif, di mana turunnya tindak kriminal,
di mana anak-anak yang main sampai larut malam itu sudah tidak ada, alias mereka mungkin mainnya sampai jam 9 malam udah masuk ke rumah. Dan betul banget ketika itu Moko termasuk anak yang bandel ketika diomongin ya, main itu sampai malam gitu loh. Jadi ketika ada teror andong pocong itu, otomatis pikiran Moko udah gak berani keluar di atas jam 9 malam. Dan bener banget, waktu itu Moko sendiri pernah ini dari anggota keluarga Moko sendiri sih, bilang kalau rumahnya itu malam hari jam 12 malam diketok-ketok sama andong pocong. Nah, andong pocong sendiri dari cerita Moko pribadi nih, dengar-dengar waktu itu andong pocong itu bukan hanya satu andong pocong. Jadi dia itu ada dua, yang satu cowok, yang satu cewek. Nah, yang cowok katanya ketika digedor-gedor pintunya nggak dibukain, dia akan gedor-gedor semakin kenceng atau semakin keras. Pertama tok tok tok, nggak dibuka, dia bakal gedor-gedor lagi, tok tok tok. Semakin lama dia akan semakin keras mengetuk pintu. Itu yang andong pocong laki-laki. Nah, kalau andong pocong perempuan, dia akan mengetok pintu nggak akan lama sih, mungkin sekitar 1-5 menit dia bakal pindah ke rumah yang lainnya, katanya sih gitu. Dan ketika dibuka, ya itu tadi, ketika orangnya membuka pintu, keesokan harinya akan meninggal dunia, minimal akan jatuh sakit. Itu cerita masyarakat zaman dulu. Dan kembali lagi, di sisi positifnya kenapa kita ketika malam hari keluar atau membuka pintu, ini bisa diisyaratkan bahwa jangan keluar malam-malam, apalagi membuka pintu di malam hari, karena angin malam hari itu nggak sehat. Bisa jadi kita kena angin duduk, masuk angin, ya bisa saja jadi kendala kita, atau bisa jadi menjadi gejala sakit dan akhirnya meninggal. Kita nggak tahu, itu kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Tapi itulah mitos yang ada di tempat kelahiran Moko, yaitu andong pocong. Dan konon katanya sih sampai sekarang masih belum mampet ya lumpur lapindo, dan masih terus bergejolak lumpurnya itu. Katanya sih dulu sempat dikasih tumbal apapun tetap gak bisa, tapi gak tahu kapan bakal berhenti. Dan mudah-mudahan cukuplah lumpur lapindo gak sampai meluas, cukup di situ aja. Dan buat teman-teman, khususnya adik-adik nih yang sekarang lagi trennya ngontek atau sepeda ontek, itu ya ini tadi sedikit pesan sih buat adik-adik semuanya. Ayolah gitu, sampai malam hari, batas maksimal jam 9 kalian sudah harus ada di rumah gitu. Mungkin sekian dulu mitos yang Moko sampaikan, yang Moko ceritakan ke teman-teman Telisik Jejak. Dan nanti Moko bakal share cerita-cerita mistis lain. Dan kalau misalnya teman-teman memiliki cerita mistis atau horror experience atau pengalaman horor, kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM di Instagramnya nesya.tv. Dan jangan lupa Moko ingetin, demi kelancaran konten kami, demi keberlangsungan asupan konten-konten positif kalian di YouTube di Nesya TV Media, tolong di subscribe dan like, jangan lupa share juga, dan komentar kalian, kritik saran kalian, kami sangat membutuhkan itu untuk kedepannya konten-konten kami agar lebih positif lagi. Dan mari kita menebar konten-konten positif bersama. Saya Moko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.